Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengucap syukur, kita bersama-sama berdoa. Mari kita menyiapkan hati kita, tenangkan, teduhkan sejenak, mulai tarik nafas. Kemudian ketika kita sudah merasakan ketenangan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini. Tuhan begitu baik buat setiap kami. Sungguh Tuhan, kami sudah mengalami kebaikan Tuhan terlalu banyak, sehingga kami tidak bisa menghitung satu persatu. Dan inilah bentuk ucapan syukur kami kepadamu malam hari ini. Kami datang, kami berdoa dengan hati yang penuh dengan kerinduan, mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Sehingga kalau kami ada sampai hari ini, semuanya adalah karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menjamah setiap orang yang sungguh-sungguh hati, yang mengalami pergumulan, persoalan, kedukaan di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan menjawab, Tuhan melawat, dan Tuhan menolong mereka satu persatu. Apapun yang sedang kami hadapi, ada kalanya kami letih, kami lelah menghadapi kehidupan ini. Oleh sebab itu kami datang membawa semua pergumulan kami, datang di dalam hadirat-Mu. Dan kerinduan kami malam hari ini, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan pertolongan, dan Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah seperti janji-Mu ya Bapa. Mari malam hari ini bekerjalah dengan leluasa, dan kami rindu mendengar sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai pertolongan Tuhan boleh dinyatakan kepada setiap pribadi. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan yang sejati. Yang kekurangan Tuhan memberkati berlimpah-limpah seperti apa yang menjadi keperluan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penolong kami yang hidup, kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin, amin. Mari siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan ku berikan semua
ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Mari kita sama-sama sekali lagi panggil dia Bapa dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Biar musik mengalun dengan lembut. Malam hari ini izinkan Roh Kudus melembutkan setiap hati kita yang keras, yang tidak peduli, yang tidak mau mendengar semua panggilan Tuhan. Malam hari ini izinkan Dia berbicara jelas di dalam hati kita masing-masing. Apa yang menjadi panggilanmu? Dan biarlah malam hari ini apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kita bisa berjalan bersama-sama, seirama, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu,
Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sekali lagi, ajari aku, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Biar malam hari ini Bapa, Roh Kudus berbicara secara pribadi pada setiap kami. Biar kami semakin hari semakin intim dengan Tuhan, mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicara melalui apa saja, berbicara melalui rangkaian peristiwa, berbicaralah melalui pergumulan hidup kami. Berbicaralah Tuhan, buka telinga rohani kami, biar malam hari ini yang lemah menjadi kuat kembali, yang susah
boleh dihiburkan kembali. Bahkan yang sakit mengalami pertolongan kesembuhan dari Tuhan. Sebab kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Sebab Tuhan, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu tidak ada alasan buat kami untuk menangisi kehidupan ini, untuk bersungut-sungut di dalam pergumulan kami. Sebab kami tahu Tuhan kami turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Kiara mata syabara pataka. Kuatkan, teguhkan hati kami malam hari ini. Kau membangkitkan semangat yang baru buat setiap kami yang lebih lesu dan berbeban berat. Pagari, kuatkan kami Tuhan. Haleluya, kuatkanlah hatimu, lewati setiap
malam hari ini setiap pribadi berkata kepada Tuhan, kuatkan, teguhkan hatimu, sebab hidupmu diciptakan untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar, menggenapi firman-Nya. Tanda mujizat yang ajaib pasti akan dinyatakan kepada setiap kita. Haleluya. Sebab Engkau tidak dibiarkan, Engkau disertai, Dia tinggal di dalam hidupmu. Jadi bukti kebesaranmu. Mari Bapak Ibu, engkau yang ada di rumah, katakan hidupku. Yes, ketika engkau menaikkan pujian ini, Tuhan mendengar bahwa banyak tanda-tanda mujizat ajaib akan menyertai setiap langkahmu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Sekarang taruh tangan kananmu di dada. Hidupku aminkan, aminkan, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Haleluya. Yesus, Kau mendengar hidup kami penuh keajaiban, tanda mujizat menggenapi firman-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu malam hari ini. Engkau bekerja lebih daripada hari-hari sebelumnya, menguatkan setiap kami, menghibur kami dan menyembuhkan kami yang sakit. Kami percaya mujizat-Mu tetap ada sampai hari ini dan pasti akan dinyatakan melalui hidup kami di hari-hari ke depan.
Setiap langkah kami adalah tanda ajaib dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima kebaikan dari Tuhan. Kami terima pertolongan dari Tuhan. Dan malam hari ini kami siap untuk diteguhkan dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengaminkan semua janji Tuhan pasti akan digenapi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali malam hari ini kita bisa kembali dikuatkan, kita bisa kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama kita akan mempelajari biar setiap hati dikuatkan ya. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang putus asa, tidak ada lagi yang tidak berpengharapan karena janjinya, firman-Nya ajaib. Dan begitu kita malam hari ini mengaminkan setiap firman yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, saya percaya apa yang menjadi persoalan hidup kita hari-hari ini ya, tentunya seringkali kita mendengar, seringkali kita berjumpa dengan orang-orang yang dalam tanda kutip penuh dengan masalah. Mungkin kita juga sendiri mengalami masalah yang seakan-akan kita berkata tidak pernah selesai, yang kita berkata rasa-rasanya Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita. Tetapi mari malam hari ini kita belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Di nama Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 boleh ya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayat yang pertama, demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ya, dari ayat 1 sampai ayat yang kedua di sini diceritakan pada hari itu pukul 3 petang adalah waktu sembahyang bagi Petrus dan Yohanes. Mereka hendak masuk ke bait Allah. Dan di situ di pintu dekat pintu gerbang ada seorang yang lumpuh ya. Bukan dikatakan hari itu saja dia lumpuh, tetapi firman Tuhan mencatat bahwa dia lumpuh itu sejak lahirnya ya. Sejak lahirnya dia tidak pernah merasakan yang namanya bisa berjalan. Hari-hari ini seringkali kalau kita bisa berjalan dengan baik, kita bisa kemana saja seperti keinginan kita. Kadangkala kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Seringkali kita ngomel dengan semua keadaan kita. Kita bosan dengan rutinitas kita bosan berada tinggal di rumah saja. Dan hari-hari ini kita dibatasi, tidak bisa kemana-mana. Beberapa orang di antara kita mengeluh, kita bosan, kita bete ya. Sampai kapan ini semuanya akan selesai? Sampai kapan semuanya ini akan berlalu ya? Tetapi kita lihat ada seorang lelaki yang lumpuh sejak lahirnya. Dia tidak pernah merasakan bagaimana rasanya bisa berjalan. Dan apa aktivitasnya setiap hari? Dia harus diusung, dia harus mendapatkan pertolongan orang lain untuk ditaruh di dekat pintu gerbang menuju ke bait Allah. Ya, rutinitas yang dia lakukan itu hampir setiap hari
dan seumur hidupnya itu dia lakukan dengan hal-hal yang demikian. Dan di ayat yang ke-10 atau ayat yang ke-9, kalau kita baca, saya akan bacakan, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ya, tadinya dia harus mendapatkan pertolongan orang lain untuk bisa sampai di pintu gerbang bait Allah, tetapi ayat yang ke-9, orang banyak melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat yang ke-10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Bapak Ibu, satu keadaan yang berubah, mukjizat terjadi ketika dia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Mungkin keadaan kita tidak lumpuh, mungkin kita bisa berjalan kemana saja, kita dianugerahi memiliki anggota tubuh yang sehat, yang sempurna, yang tanpa cacat celah. Tetapi kadangkala kita lupa mengucap syukur atas semuanya itu. Tetapi mari malam hari ini kita belajar dari laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya ini, ya. Mukjizat pertolongan dialami sehingga kesembuhan itu boleh terjadi. Yang pertama, ketika ada orang yang mau berbagi hidupnya dengan si orang lumpuh itu. Kita lihat ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Pandangannya kepada Yohanes, kepada Petrus, tujuannya adalah melihat kedua orang ini masuk ke bait Allah untuk meminta sedekah. Tetapi mungkin apa yang dia minta itu bertepuk sebelah tangan. Ayat yang keempat, mereka menatap dia. Petrus dan Yohanes ini bukan cuma melihat, tetapi menatap, memperhatikan dengan sungguh-sungguh keadaan orang lumpuh ini. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ya. Mereka berdua berkata, lihat, perhatikan keadaan kami. Ayat yang kelima, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Yang pertama, mukjizat ini, kesembuhan ini bisa dialami oleh orang lumpuh ini karena ada orang-orang yang mau berbagi, orang-orang yang mau sharing kehidupan dengan orang lumpuh ini. Berapa banyak hari-hari ini banyak orang yang menjadi begitu egois. Dan mereka berkata, untuk diriku sendiri aja aku tidak cukup, untuk diriku saja aku masih kurang, masa aku harus berbagi dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, lihatlah ayat yang kelima, ya. Orang ini mengharapkan mendapat sesuatu, sedekah, ya, mendapatkan belas kasihan dari Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus dan Yohanes ini mau berbagi karena mereka sesungguhnya tidak punya harta untuk bisa berbagi dengan orang lumpuh ini. Ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus tidak punya apa-apa, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya itu aku berikan kepadamu. Apa yang mereka punyai? Mereka memiliki satu kehidupan yang bisa dilihat, yang bisa berbicara lebih daripada sekedar khotbah, yaitu perbuatan mereka. Ya, di dalam satu ayat, saya lupa ayatnya, berkata bahwa hidup kita ini adalah surat terbuka dari Kristus yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang.
Ya, seringkali kita melupakan hal ini. Kita terlalu atau kita mengutamakan kita harus berdoa, kita harus beribadah, kita harus melakukan hal-hal yang rohani lebih penting dari segala hal. Tetapi mari malam hari ini kita belajar, lihatlah kepada kami. Petrus dan Yohanes membuka hidupnya, membuka pribadi mereka, melihat kehidupan mereka. Mereka tidak punya harta yang banyak, tetapi mereka membagikan hidupnya kepada orang lumpuh ini. Bukankah hukum yang terutama yang Tuhan berikan kepada setiap kita, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, memang kita harus berdoa, memang kita harus beribadah, ya, lebih dari apapun dengan segenap hati, segenap jiwa. Tetapi ada hukum, ya, yang horizontal, yang tidak kalah penting dengan yang vertikal itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ada banyak orang rajin beribadah, rajin berdoa, tetapi melupakan tentang sesama ini. Ya, jangan sampai kita pincang ya di hal yang lain, tetapi kita boleh menyeimbangkan. Ya, mengasihi sesama itu sama pentingnya dengan kita mengasihi Tuhan. Apa yang Tuhan yang tidak nampak itu adalah nampak di dalam kehidupan sesama kita, berbagi kehidupan. Ya, Petrus dan Yohanes ini bukan mereka berjalan begitu saja, tidak peduli dengan penderitaan yang dialami oleh orang lumpuh ini. Tetapi dia berkata, lihatlah kepada kami, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punyai aku berikan. Apa yang mereka punyai? Nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus yang mereka berikan kepada orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini harus kenal siapa Yesus. Melalui apa? Bukan hanya melalui khotbah, tetapi mereka, orang banyak di sekitar kita, bisa melihat ada Yesus di dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita secara pribadi, melalui perkataanmu, melalui perbuatanmu. Apakah mereka sudah melihat Yesus? Ya, mari malam hari ini, yang hari-hari ini mungkin tidak mengalami lumpuh secara fisik, tetapi ekonomimu sedang lumpuh, kesehatanmu sedang lumpuh, keluargamu sedang lumpuh. Mari malam hari ini mengalami mujizat pertolongan Tuhan dengan mau sharing life. Biar orang melihat di dalam kehidupanmu itu ada Yesus. Ada sesuatu yang menonjol. Mungkin kau tidak punya harta yang banyak, tetapi perkataanmu selalu jadi berkat. Mungkin kau tidak punya emas dan perak, tetapi perbuatanmu kau selalu mengulurkan tangan, memberikan telinga, memberikan bahu, supaya ketika orang-orang di sekitarmu boleh merasakan ada Yesus. Kalau orang dekat dengan kita, mereka bisa merasakan damai sejahtera. Mereka bisa merasakan kasih Yesus yang mengalir keluar dari hidup kita. Itu yang diberikan Petrus dan Yohanes ketika mereka berjumpa dengan orang lumpuh. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pun mau dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan atau menyatakan, mengekspresikan pribadi Yesus di dalam kehidupan kita? Jangan cuek, jangan gak mau tahu, gak mau peduli dengan persoalan kesulitan orang-orang di sekitar kita, teman kita, sahabat, keluarga, rekan sekerja, teman sekantor, atau siapapun yang Tuhan taruh di sekitar hidup kita. Ya, mari terus bergerak biar kita mau mengekspresikan, menyatakan kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita. Kemudian ayat yang ke-6, sekali lagi yang kedua. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu.
Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Yang kedua, mereka itu berdoa. Demi nama Yesus, berdoa dengan penuh kuasa. Berdoa dengan mulut, tetapi juga berdoa dengan hati. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku, disitulah akan terlepas. Kuasa doa itu begitu powerful, begitu luar biasa. Ayat yang ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah. Ya. Pak Petrus dan Yohanes ini berdoa dengan begitu penuh kuasa. Dan percayalah apa yang kita doakan itu penuh dengan kuasa. Ya. Jangan pernah anggap sepele, jangan pernah anggap sia-sia sebuah doa. Ya. Perkataan kita adalah doa. Kita ingat perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, bisa kita lihat di dalam Injil Matius, ya. Dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya. Dia berkata di dalam hatinya, percaya. Hatinya begitu percaya, sehingga itulah yang membuat kakinya melangkah. Meskipun hari itu dia berada dalam kelemahan tubuh, pendarahan yang terus menerus itu, saya percaya 12 tahun itu bukan waktu yang singkat, yang memakan habis harta bendanya, yang memakan habis seluruh kekuatannya. Mungkin dia datang dengan terseok-seok, dengan sempoyongan karena kehabisan darah. Tetapi ketika hatinya percaya, dan dia selalu berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Itulah yang membuat dia menggerakkan kakinya, berjalan untuk mencari Yesus. Dia percaya di dalam hatinya. Kemudian dia bukan cuma diam percaya di dalam hatinya, dia berkata di dalam mulutnya. Pintu dari doa itu ada di dalam hati, ada di dalam mulut. Dia berkata terus menerus, keluarkan suara melalui mulutnya, asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Berkali-kali dia berkata demikian, sehingga ketika dia dekat dengan Yesus, dia menjamah jubahnya dari belakang, dari orang yang berdesak-desakan. Mungkin dia tidak menjamah dengan leluasa, mungkin hanya sedikit, tetapi karena hatinya percaya, mulutnya berkata, maka kesembuhan itu terjadi seketika itu juga. Perempuan yang 12 tahun lamanya sakit ini mengalami kesembuhan, jamahan Tuhan. Demikian juga yang dialami oleh orang lumpuh ini. Ya. Petrus dan Yohanes berdoa dengan penuh kuasa demi nama Yesus. Ya, nama bukan sembarang nama. Nama Yesus yang diberikan, ya, supaya olehnya segala kuasa takluk di bawah kaki Yesus. Jadi malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, berdoalah dengan penuh kuasa. Berdoa dengan mulut, saya aminkan, saya percaya semuanya itu akan terjadi. Tetapi jangan lupa, masih ada pintu di dalam hati. Hatimu, hati kita harus percaya apa yang kita doakan didengar oleh Tuhan. Dan ketika hati kita percaya, mulut kita berdoa, dari hati meluap keluar dari mulut, maka saya percaya kuasa itu dinyatakan. Dan seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Orang yang gak pernah berjalan sejak lahirnya, ketika nama Yesus didoakan dengan penuh kuasa, nama Yesus sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Ya. Yang ketiga, apa
miracle, keajaiban itu membuat orang ini semakin mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Mujizat diberikan kepada setiap kita bukan supaya kita jauh dari Tuhan. Kalau saudara mendapatkan mujizat, kemudian saudara lupa dan membuat itu hubungan kita jauh dari Tuhan, semakin kita menjauh dari Tuhan, percayalah itu bukan dari Tuhan. Kalau mujizat itu datangnya dari Tuhan, kita akan belajar malam hari ini. Lihatlah posisinya sebelum dia mengalami mujizat, terletak di dalam ayat yang kedua. Di manakah posisinya? Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Belum masuk ke dalam bait Allah, masih di pintu gerbang, dekat pintu gerbang, bukan di pintu gerbangnya. Ya. Kemudian ketika dia mengalami mujizat pertolongan Tuhan, dia berjalan kian kemari, ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Sekarang posisinya tidak lagi di pintu gerbang, tetapi dia masuk ke dalam bait Allah. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin memuji Allah. Biarlah mujizat itu semakin membuat kita tersungkur kepada Tuhan, membuat kita bersujud kepada Tuhan dan berkata, Engkaulah Tuhan pemilik segala-galanya. Kemudian kita lihat apakah setelah dia mengalami mujizat, dia masuk ke dalam bait Allah, kemudian dia lupakan, ya, kembali ke rumahnya. Ayat yang ke-11, perhatikan baik-baik. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Saya tertarik dengan kata tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Mujizat tidak membuat dia meninggalkan Tuhan. Mujizat membawa dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin memuji Tuhan. Dan bukan cuma musiman mengikut Tuhan, alami keajaiban Tuhan, mengikut Tuhan. Tetapi kalau mengalami masalah, sudah lupakan mujizat yang pernah dialami. Tetapi orang ini tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Bagaimana dengan kita? Apakah persoalan, pergumulan membuat kita jauh dari Tuhan dan melupakan mujizat pertolongan yang pernah kita alami? Kita belajar dari orang lumpuh ini. Sejak lahir dia tidak pernah tahu yang namanya memuji Tuhan, berjalan melompat-lompat. Tetapi sejak dia mengalami mujizat, dia tahu harusnya dia tidak bisa berjalan seumur hidup. Tetapi semua karena Tuhan yang begitu baik dan terlalu baik di dalam kehidupannya, membuat dia bisa berdiri dan berjalan kian kemari, sehingga membuat dia masuk ke dalam bait suci. Dan dia tidak pernah mau melupakan miracle yang Tuhan pernah kerjakan di dalam hidupnya, ditandai dengan tetap mengikut Yesus di dalam pelayanan Petrus dan Yohanes. Hidupnya semakin mempermuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Memang ada pergumulan, memang ada tantangan. Apakah kita lupa dengan keajaiban atau pertolongan Tuhan yang pernah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita? Mari malam hari ini biarlah melalui peristiwa dari orang lumpuh ini mengingatkan kita kembali. Setiap kita, anak-anak Tuhan, mau berbagi kehidupan dengan orang-orang di sekitar kita. Berbagi kehidupan karena kita ini adalah surat terbuka yang tidak bisa kita sembunyikan, yang tidak bisa kita simpan. Perkataanmu, mungkin di luar kau berkata baik, mungkin di gereja kau selalu berkata shalom, tetapi bagaimana dengan kehidupan kita di rumah tangga kita masing-masing?
Apakah shalom itu tetap ada dan terus ada di dalam kehidupan kita? Bagaimana perbuatan kita di luar sana maupun di dalam rumah atau di tempat tersembunyi ketika kita sendirian? Apakah kita sudah mencerminkan pribadi Yesus? Karena setiap orang melihat, memperhatikan apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat. Jangan penuhi hidup kita dengan omelan, gerutuan, marah-marah. Tetapi biarlah karakter Kristus semakin nyata di dalam kehidupan kita. Yang kedua, berdoalah dengan penuh kuasa. Kuasa itu datangnya dari mana? Datangnya dari Tuhan. Nama di atas segala nama. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, hati kita percaya, mulut kita memperkatakan firman. Di dalam doa itu pasti ada kuasanya. Jangan pernah berkata tentang hal-hal yang negatif di dalam kehidupan ini. Mungkin kita tidak sadar telah melepaskan kata-kata negatif. Sangat sulit untuk mencabutnya. Oleh sebab itu biarlah kita membiasakan apa yang keluar dari mulut kita. Selalu perkataan berkat. Selalu kata-kata yang membangun. Selalu kata-kata yang memberikan semangat. Sehingga perkataan kita merupakan doa kita di hadapan Tuhan. Ada kuasanya. Dan yang ketiga, kalau engkau alami kebaikan Tuhan, alami pertolongan Tuhan, jangan pernah menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Kalau kita mengalami kebaikan pertolongan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, biarlah itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin kita tetap mengikuti Tuhan, apapun yang terjadi. Keadaan kurang baik tidak menjauhkan kita dari kasih Kristus. Semakin kita dekat kepada Tuhan. Biarlah malam hari ini firman Tuhan yang sederhana ini boleh menguatkan setiap kita. Sesulit apapun, tetaplah berbagi berkat dengan sesama. Berbagilah kuasa Yesus dengan sesama. Dan biarlah langkah kita tetap di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Biar musik mengalun dengan lembut, pejamkan mata. Biar Roh Kudus yang menolong, meneguhkan setiap kita malam hari ini. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini? Seperti Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi ada nama Yesus yang sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Nama Yesus menyembuhkan yang sakit. Nama Yesus yang selalu menolong di dalam kehidupan kita. Tuhan, Kau melihat setiap pribadi yang malam hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Setiap pribadi yang mengalami kelumpuhan, ekonomi yang lumpuh, kesehatan yang menurun, yang tidak ada kemajuan, kesedihan yang begitu dalam, kekhawatiran yang begitu dahsyat. Malam hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kau lihat pergumulan kami, Kau tahu persoalan kami. Ketika tidak ada seorang pun yang sanggup menolong, kami percaya masih ada mujizat, masih ada pertolongan karena nama Yesus, nama yang satu-satunya Engkau berikan kuasa untuk menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
hatimu. Bapa kan mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Biar Dia mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Mari malam hari ini sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan. Biar apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kesukaranmu, sakit penyakitmu, kesedihanmu malam hari ini, Tuhan sendiri yang menjamah dan menyembuhkan setiap kita. Dan inilah kerinduan hati saya malam hari ini, bahwa setiap pribadi mengalami pertolongan Tuhan ketika engkau berdoa dengan segenap hati. Syarabata karala barabata shikarala barabata shikarala barabata. Biar Allah Roh Kudus yang menghampiri setiap pribadi di rumah kami masing-masing, kami yang memerlukan Tuhan, kami perlu pertolongan Tuhan, kami perlu jawab. Biar pertolongan dari tempat maha tinggi turun atas setiap kita malam hari ini. Engkau mengalami mujizat, engkau mengalami pertolongan Tuhan, engkau mengalami kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Syarabata karala barabata shikarala barabata syarala barabata. Yesus, hati
tersentuh mendengar doaku. Air matanya tumpah memandangku. Dia akan tolong, tak tunda sampai esok hari. Dia akan buat jalan bagiku. Tangannya pegang erat tanganku. Cintanya penuhi hidupku. Memelukku, lindungiku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Hati Tuhan tersentuh mendengar doaku. Air matanya tumpah memandangku. Dia akan tolong, tak tunda sampai esok hari. Dia akan buat jalan bagiku. Tangannya pegang erat tanganku. Cintanya penuhi hidupku. Memelukku, lindungiku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Tangan Tuhan, tangannya pegang erat tanganku. Cintanya penuhi hidupku. Memelukku, lindungiku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Tangan Tuhan, tangan Tuhan setia menjagaku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Haleluya. Mari sembah Dia dengan bahasa roh. Inalamaya sandarama. Haleluya. Yaralamaya sandalama. Syaralabarabatakaralabaya sandarama. Inaralamaya sandarama. Haleluya. Syarabatakarabarabata shikarabata syandaralabarabatakaralabarabata syaralabarabata. Inaramaya sandalama. Aku berdoa malam hari ini untuk setiap pergumulan, setiap kesesakan yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini.
walaupun itu datangnya dari Tuhan. Aku mohon malam hari ini Tuhan memberikan kekuatan, karena pasti ada pelajaran kebaikan di dalam hidup kami, pelajaran yang mendatangkan berkat buat setiap kami, sehingga melalui penderitaan ini kami diuji dan kami boleh muncul seperti emas yang murni di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh hati mau melayani, mau dekat dengan Tuhan dengan segenap hati kami. Kalaupun ini datangnya ujian supaya kami boleh naik kelas, semakin kami dewasa secara rohani, Tuhan Engkau berikan kelegaan buat setiap kami, pertolongan jalan keluar malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bukakan jalan keluar buat setiap kami. Apapun yang menjadi pergumulan, kesesakan, kesulitan di dalam hidup kami, Tuhan terus menyertai. Tuhan terus memberikan jawaban di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi lelah, kami tidak menjadi letih, tetapi kami berjalan semakin kuat bersama-sama dengan Tuhan, karena kami percaya selalu ada pertolongan, selalu akan datang tepat pada waktunya. Pertolongan kebaikan Tuhan akan kami alami. Setiap orang yang sungguh-sungguh berdoa dan percaya kepadamu malam hari ini pasti mengalami jawaban dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk orang-orang yang sakit malam hari ini. Berdoa secara khusus untuk Ibu Heni yang Tuhan mengalami vertigo, mengalami kelemahan tubuh yang lain. Kami berdoa bersama-sama bersehati dari tempat ini. Di dalam nama Yesus ada pertolongan, ada kesembuhan yang Tuhan berikan. Nyatakan malam hari ini juga. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu berlangsung sampai malam hari ini, sampai seterusnya dan selama-lamanya bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang yang lain yang tidak kami ketahui. Mungkin mereka sedang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Kau tolong jamah mereka satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah dan Tuhan sembuhkan. Mujizat ajaib terjadi malam hari ini, dan kami percaya ketika mujizat kami alami membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin kami mengenal semuanya itu datangnya dari Tuhan, dan kami boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Demikian juga Tuhan, para hamba-hamba-Mu di mana saja mereka boleh berada, di mana Tuhan Kau utus mereka untuk melayani Tuhan. Tuhan Kau yang menolong mereka satu persatu, apa yang menjadi keperluan hidup mereka. Tuhan, kekuatan dari tempat maha tinggi, pengharapan yang baru. Kalaupun mereka Tuhan bekerja hari-hari ini untuk dapat mencukupi kebutuhan keperluan hidup mereka, Tuhan menolong agar tetap fokus kepada Tuhan dan mengutamakan pelayanan lebih dari apapun. Kami percaya Tuhan kami, Allah kami sanggup mencukupi apa yang menjadi keperluan hidup kami. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau tolong mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa untuk para senior, para oma, opa, tante, om, semuanya Tuhan yang sedang memasuki usia senja. Tuhan Engkau tolong memberikan kepada mereka kesehatan, pertolongan Tuhan, tulang-tulang yang kuat, hati yang gembira, supaya mereka Tuhan semakin tua mereka tetap sehat, tetap berbuah, dan tetap boleh menjadi teladan bagi anak cucu mantu semuanya. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberikan berkat-Mu, pertolongan-Mu kepada pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan daerah. Berikan kepada mereka hikmat, berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh segera Tuhan memberikan satu kebijaksanaan di dalam pemerintahan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Berdoa kepada orang-orang yang sedang terkena COVID atau dampak dari pandemi ini secara psikologis, secara ekonomi, finansial, dan berbagai aspek di dalam kehidupan kami. Tuhan Kau yang menolong, memberikan pertolongan,
Kepada mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang terkena dampaknya, Tuhan juga memberikan pertolongan, jalan keluar buat setiap kami. Yang punya pabrik, yang punya toko, yang punya usaha yang lain, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan, siap menerima berkat Tuhan pada malam hari ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus, pertolongan penyertaannya begitu sempurna, berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas kehidupanmu, memberkati kesehatanmu, memberkati pernikahanmu, memberkati usaha pekerjaanmu. Seumur hidupmu kau mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan. Setiap langkahmu penuh dengan keberhasilan, penuh dengan mujizat Tuhan. Dan sejak malam hari ini hidupmu diberkati Tuhan dan terus naik dan tetap naik, dan engkau akan dibawa Tuhan masuk ke dalam baitnya yang kudus, menjadi semakin setia, semakin teguh, semakin jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.